Awal dari kemiskinan. Di sebuah desa yang terletak di Bondowoso, Jawa Timur, kehidupan kami selalu penuh dengan tantangan. Desa ini, meskipun dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, seringkali terasa sepi dan jauh dari kemajuan. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku terbangun sebelum matahari terbit. Suara ayam berkokok dan udara dingin yang menusuk kulit menjadi teman akrabku setiap kali memulai hari. Aku bernama Andi, seorang pemuda yang baru saja lulus SMP dan sudah harus memikul beban berat membantu keluargaku yang hidup dalam kemiskinan. Ayahku, Pak Sastro, adalah seorang buruh tani yang bekerja keras dari pagi hingga petang. Di musim tanam, ia akan pergi ke sawah dan bekerja hingga tubuhnya letih tak tertahankan. Di musim panen, ia akan memanen padi dan berharap hasil yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibuku, Bu Sari, memiliki warung kecil di pasar yang menjual makanan ringan seperti gorengan, nasi bungkus, dan es cendol. Setiap pagi, ia akan bangun lebih awal dariku untuk menyiapkan dagangannya. Penghasilan kami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya sekolah adik-adikku yang masih kecil. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk bekerja sebagai kuli panggul di pasar, mengangkat barang-barang berat seperti beras, sayuran, dan buah-buahan untuk para pedagang. Pekerjaan ini tidak mudah, tetapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus membantu orang tua untuk memastikan adik-adikku tidak putus sekolah. Di pasar, aku bertemu dengan Haji Ahmad, seorang pedagang kaya yang memiliki beberapa kios. Haji Ahmad adalah sosok yang disegani dan dihormati di pasar. Meskipun kaya, ia selalu ramah dan bersahabat dengan semua orang, termasuk aku. Ia sering memberiku pekerjaan tambahan seperti membantu menata barang-barangnya atau membersihkan kios. Dari sana, aku bisa mendapatkan penghasilan ekstra yang sangat membantu. Suatu malam, setelah pasar mulai sepi dan para pedagang mulai berkemas untuk pulang, Haji Ahmad mengajakku duduk bersamanya. Kami duduk di bangku panjang di depan kiosnya, menikmati sisa-sisa angin malam yang sejuk. Dengan suara yang tenang, ia mulai bercerita tentang masa lalunya yang ternyata tidak selalu seberuntung sekarang. Haji Ahmad bercerita bahwa dahulu ia juga hidup dalam kemiskinan, mirip dengan kondisi keluargaku saat ini. Namun, kehidupannya berubah setelah bertemu dengan seorang pengemis tua di pinggiran kota. Pengemis itu memberinya sebuah mantra rahasia, yang katanya bisa memanggil kereta hantu di pantai selatan. Kereta ini, menurut legenda, membawa harta karun yang tak ternilai. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, takjub dan penasaran dengan cerita yang terdengar seperti dongeng ini. Haji Ahmad melanjutkan ceritanya, menggambarkan bagaimana ia, dengan keberanian dan sedikit rasa takut, mengikuti petunjuk si pengemis tua. Ia pergi ke pantai selatan, yang dikenal dengan kisah-kisah mistis dan menyeramkan, dan melakukan ritual pesugihan di malam hari. Dalam suasana tegang dan misterius, Haji Ahmad berhasil mendapatkan harta dari kereta hantu tersebut. Dengan harta itu, ia memulai usaha kecil yang kemudian berkembang pesat, menjadikannya salah satu pedagang terkaya di pasar kami. Cerita ini, meskipun terdengar mustahil, membuatku berpikir tentang kemungkinan untuk mengubah nasib keluargaku. Malam itu, saat aku pulang membawa buntalan kecil berisi mantra dari Haji Ahmad, pikiranku dipenuhi oleh harapan dan impian. Harapan akan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku, impian untuk bisa melanjutkan sekolah, dan keinginan untuk memberikan masa depan yang lebih cerah bagi adik-adikku. Namun, di balik semua itu, ada perasaan was-was yang samar, seolah-olah aku sedang berdiri di tepi sebuah jurang yang dalam dan gelap. Setelah menceritakan semuanya kepada ayahku, aku bisa melihat keraguan di matanya. Namun, desakan kemiskinan dan impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kami membuatnya akhirnya memutuskan untuk mencoba ritual pesugihan tersebut. Malam itu, dengan hati yang berdebar dan doa di bibir, kami berangkat ke pantai selatan, memulai sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Mantra rahasia, perjalanan menuju pantai selatan adalah pengalaman yang tidak akan pernah kulupakan. Malam itu, bulan bersinar penuh di langit,
menyinari jalan setapak yang kami lalui dengan cahaya pucat. Suara hewan malam dan desiran angin laut menciptakan suasana mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Di sampingku, ayahku melangkah dengan tekad yang kuat, meskipun aku bisa merasakan keraguan yang sesekali menyelinap ke dalam hatinya. Setibanya di pantai, pemandangan yang terhampar di depan kami sungguh menakjubkan dan menyeramkan sekaligus. Ombak besar bergulung-gulung, menghantam karang dengan suara gemuruh yang menggelegar. Aroma asin laut memenuhi udara, bercampur dengan aroma lembab dari pasir dan rumput laut. Di tengah gelapnya malam, kami bisa merasakan kekuatan alam yang begitu dahsyat. Kami memilih tempat yang cukup jauh dari garis pantai, di mana pasir terasa lebih padat dan kering. Di sana, ayahku membuka buntalan kecil yang berisi mantra dari Haji Ahmad. Dengan hati-hati, ia membaca tulisan-tulisan yang tampak kuno dan penuh simbol-simbol yang tidak kami mengerti. Mantra itu terdengar seperti bisikan dari masa lampau, membawa perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ayahku memulai ritual dengan mengucapkan mantra tersebut, mengikuti petunjuk langkah demi langkah yang telah diceritakan oleh Haji Ahmad. Aku berdiri di sampingnya, memegang lilin kecil yang menyala, satu-satunya sumber cahaya di kegelapan malam. Suara ayahku yang mengalun bersama mantra bercampur dengan suara ombak yang terus bergemuruh, menciptakan irama yang menghentak-hentak di dalam dada. Setelah beberapa saat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Angin tiba-tiba berhenti bertiup, meninggalkan keheningan yang mencekam. Permukaan laut yang tadinya bergelombang kini menjadi tenang, seolah-olah menunggu sesuatu untuk muncul dari dalamnya. Jantungku berdetak kencang, dan aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Tiba-tiba, dari kejauhan, kami melihat cahaya kecil yang bergerak mendekat. Cahaya itu berkilauan di atas air, semakin lama semakin terang. Dalam beberapa menit, cahaya tersebut berubah menjadi kereta hantu yang megah, terbuat dari cahaya berwarna emas dan perak. Kereta itu meluncur di atas air, seolah-olah melayang tanpa suara, membawa serta aura mistis yang membuat kami tertegun. Ayahku, meskipun terkejut, tetap berfokus pada ritualnya. Ia mengulangi mantra dengan lebih keras, dan kereta hantu itu perlahan berhenti di depan kami. Dari dalamnya, kami melihat peti-peti berisi harta yang tak terbayangkan banyaknya. Emas, perak, batu permata, semua bersinar di bawah cahaya bulan, memancarkan kilau yang memukau. Dengan hati-hati, ayahku mendekati kereta dan mengambil satu peti kecil. Ia membawanya kembali ke tempat kami berdiri, dan kami berdua menatap keajaiban yang ada di depan mata. Harta ini, jika digunakan dengan bijak, bisa mengubah hidup kami selamanya. Namun, di balik semua kegembiraan, ada perasaan was-was yang tak bisa kuabaikan. Seolah-olah ada harga yang harus kami bayar untuk semua ini. Setelah ritual selesai, kereta hantu itu perlahan-lahan menghilang, kembali ke dalam kegelapan malam. Kami bergegas meninggalkan pantai, membawa serta peti harta yang akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kami. Dalam perjalanan pulang, aku dan ayahku tidak banyak bicara. Kami sibuk dengan pikiran masing-masing, memikirkan langkah selanjutnya dan bagaimana kami akan menggunakan harta ini untuk kebaikan keluarga. Di rumah, kami membuka peti tersebut dan menemukan kekayaan yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Ayahku, dengan penuh semangat, mulai merencanakan usaha kecil yang akan ia bangun. Kami menggunakan sebagian harta untuk membeli tanah dan membangun warung yang lebih besar untuk ibu. Dalam waktu singkat, usaha kami berkembang pesat, dan kehidupan kami yang dahulu penuh kesulitan kini berubah menjadi lebih baik. Namun, meskipun kebahagiaan menghampiri kami, bayangan malam di pantai selatan masih sering terlintas di benakku. Aku merasa bahwa meskipun kami berhasil mendapatkan harta, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Perasaan ini semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan aku tidak bisa menghindari pemikiran bahwa semua ini mungkin hanya sementara, dan bahwa ada konsekuensi yang menanti di masa depan. Kutukan mimpi buruk. Kehidupan kami berubah drastis setelah malam penuh keajaiban di pantai selatan. Kehidupan yang sebelumnya penuh perjuangan kini menjadi lebih ringan, bahkan penuh dengan kesempatan baru.
Ayahku, yang dulunya hanya seorang buruh tani, kini sibuk mengelola usaha yang berkembang pesat. Kami membuka toko kelontong yang menjadi pusat perhatian di desa, dan ibuku juga berhasil memperbesar warungnya di pasar. Aku, yang sebelumnya bekerja sebagai kuli panggul, kini bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada bayangan gelap yang perlahan-lahan mulai mengusik kami. Ayahku, yang biasanya penuh semangat, mulai menunjukkan perubahan. Awalnya hanya hal-hal kecil, seperti mudah lelah atau tampak melamun. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan ini menjadi semakin nyata dan mengkhawatirkan. Semua bermula ketika ayah mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpi-mimpinya, ia dikejar oleh sosok-sosok menyeramkan yang tak pernah bisa ia lihat dengan jelas. Suara-suara aneh terdengar di telinganya, seolah-olah memanggil dari dunia lain. Mimpi-mimpi itu begitu nyata dan mengganggu sehingga membuat ayah takut untuk tidur. Kondisi ini semakin memburuk. Ayahku menjadi sering gelisah dan mudah marah, perubahan yang membuat kami semua cemas. Ia berusaha mencari pertolongan dengan mengunjungi dukun dan orang pintar di desa, berharap bisa menemukan jawaban atas mimpi buruknya. Namun, semua usaha tersebut tampaknya sia-sia. Mimpi buruk itu tidak kunjung berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang menuntut balas dari alam yang tak terlihat. Kemudian, hal yang paling mengerikan terjadi. Suatu malam, aku mendengar suara teriakan dari kamar ayah. Aku dan ibu segera berlari ke sana, menemukan ayah tergeletak di lantai, gemetar dan ketakutan. Yang lebih mengejutkan, lidahnya tampak memanjang keluar dari mulutnya, tampak tak wajar dan menyeramkan. Kami bergegas memanggil dokter, tetapi dokter pun tidak bisa memberikan penjelasan pasti tentang kondisi ayahku. Keadaan ini membuat kami semua ketakutan dan putus asa. Ayahku, yang sebelumnya menjadi pilar keluarga, kini terbaring lemah dan tak berdaya. Lidahnya yang memanjang menjadi simbol mengerikan dari kutukan yang tampaknya telah menimpa kami. Dalam kebingungan dan kesedihan, aku teringat kembali malam di pantai selatan dan ritual yang kami lakukan. Apakah ini harga yang harus kami bayar untuk kekayaan yang kami peroleh? Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian. Kami berusaha menjaga ayah sebaik mungkin, tetapi kondisinya terus memburuk. Lidahnya yang memanjang membuatnya sulit berbicara dan makan, dan kesehatannya pun semakin menurun. Dalam hati, aku terus bertanya-tanya apakah ini semua adalah akibat dari pesugihan yang kami lakukan, dan apakah ada cara untuk menghentikan kutukan ini. Pada akhirnya, dalam keadaan yang penuh kesedihan dan ketidakberdayaan, ayahku meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga kami. Melihatnya terbaring dengan kondisi yang mengerikan adalah pemandangan yang tak akan pernah hilang dari ingatanku. Di saat-saat terakhirnya, aku bisa melihat penyesalan di matanya, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu yang penting namun terhalang oleh kutukan yang membelenggunya. Kami menguburkan ayah dengan hati yang berat, berdoa agar ia menemukan kedamaian di alam sana. Kehilangan ini menjadi pelajaran berharga bagi kami tentang konsekuensi dari mencari kekayaan dengan cara yang tidak lazim. Meskipun kami berhasil mendapatkan harta, kutukan yang mengikutinya adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Kini, kami harus berjuang melanjutkan hidup tanpa kehadiran ayah, berusaha bangkit dari kehancuran yang ditinggalkannya. Membangun dari kehancuran. Setelah kepergian ayah, rumah kami terasa hampa dan sunyi. Kehilangan sosok yang selama ini menjadi pilar keluarga menyisakan luka yang dalam di hati kami. Namun, kehidupan tidak memberi kami banyak waktu untuk meratapi nasib. Kami harus segera bangkit dan melanjutkan hidup, terutama untuk adik-adikku yang masih membutuhkan bimbingan dan dukungan. Aku mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala keluarga, meskipun usiaku masih terbilang muda. Harta peninggalan ayah memang membantu kami bertahan di masa-masa awal, tetapi aku tahu bahwa kami harus mengelola sisa harta itu dengan bijak agar bisa terus bertahan. Dengan tekad yang kuat, aku mulai mencari cara untuk memutar kembali roda ekonomi keluarga kami.
Dengan sisa-sisa kekayaan yang ada, aku memutuskan untuk melanjutkan usaha yang telah dirintis ayah. Toko kelontong yang telah dibangun ayah menjadi fokus utamaku. Setiap hari, aku menghabiskan waktu di toko, melayani pembeli dan memastikan semua berjalan lancar. Aku juga mulai mempelajari cara-cara untuk meningkatkan usaha, seperti menjalin hubungan baik dengan pemasok dan menawarkan produk yang lebih variatif. Tak hanya itu, aku juga berusaha mempertahankan warung ibu di pasar. Ibu, meski masih dirundung kesedihan, tetap gigih menjalankan warungnya. Kami bekerja keras bersama, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Meskipun tidak mudah, perlahan-lahan kami mulai bangkit dari keterpurukan. Dalam perjalanan ini, aku banyak belajar tentang arti ketekunan dan kerja keras. Aku menyadari bahwa keberhasilan tidak datang dengan instan, dan bahwa setiap langkah kecil yang kuambil adalah bagian dari proses yang lebih besar. Setiap hari, aku berusaha untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk ibuku dan adik-adikku yang bergantung padaku. Adik-adikku, yang masih bersekolah, menjadi motivasi terbesarku. Aku ingin mereka mendapatkan pendidikan yang layak, agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Dengan penghasilan dari toko dan warung, aku berusaha memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Melihat mereka belajar dan tumbuh dengan baik memberikan kebahagiaan tersendiri, seolah-olah semua usaha keras kami tidak sia-sia. Seiring berjalannya waktu, usaha kami mulai menunjukkan hasil. Toko kelontong kami menjadi lebih dikenal di desa, dan pelanggan pun semakin banyak. Ibu juga berhasil memperluas warungnya, menambah variasi makanan yang dijual. Kehidupan kami yang dulu penuh dengan kesulitan kini mulai terasa lebih stabil. Kami tidak lagi khawatir tentang bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Namun, di balik semua keberhasilan ini, bayangan malam di pantai selatan dan kutukan yang menimpa ayah masih sering menghantui pikiranku. Aku belajar untuk tidak mengambil jalan pintas dalam mencari kekayaan. Kutukan yang menimpa ayah menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak baik akan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Aku juga berusaha untuk membangun kembali hubungan dengan tetangga dan masyarakat sekitar, yang sempat menjauh karena desas-desus tentang pesugihan kami. Dengan bersikap jujur dan terbuka, aku berharap bisa memperbaiki nama baik keluarga kami. Perlahan-lahan, kepercayaan dari orang-orang sekitar mulai kembali, dan kami merasa menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Pada akhirnya, ini mengajarkan kami tentang pentingnya bangkit dari kehancuran. Kami mungkin telah kehilangan ayah, tetapi kami tidak kehilangan semangat dan tekad untuk melanjutkan hidup. Dengan kerja keras, ketekunan, dan saling mendukung, kami berhasil membangun kembali kehidupan kami yang lebih baik. Kami belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan dan menghargai setiap momen yang kami miliki. Meskipun jalan yang kami tempuh tidak selalu mudah, kami tahu bahwa kami memiliki satu sama lain untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Penyesalan dan penerimaan, kehidupan kami perlahan-lahan mulai menemukan ritmenya sendiri. Meski kehilangan ayah masih menyisakan luka, kami belajar untuk melanjutkan hidup dengan segala kebijaksanaan yang datang dari pengalaman pahit tersebut. Setiap hari adalah perjalanan baru, di mana kami terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam kesibukan mengelola toko dan warung, aku sering merenung tentang apa yang telah terjadi. Ayah, dengan segala kebaikannya, telah terjerumus ke dalam godaan kekayaan instan yang datang dengan harga yang tak terbayangkan. Aku tidak menyalahkan ayah sepenuhnya, keadaanlah yang memaksa kami untuk mencari jalan keluar dari kemiskinan yang melilit. Namun, aku juga menyadari bahwa keputusan tersebut membawa konsekuensi yang harus kami tanggung bersama. Kehilangan ayah mengajarkanku tentang arti sebenarnya dari kekayaan dan kebahagiaan. Bukan harta yang melimpah yang kami cari, melainkan kedamaian dan kebersamaan yang kami dambakan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal sederhana, seperti tawa adik-adikku saat mereka bermain, atau senyuman ibuku ketika ia melihat toko kami penuh dengan pelanggan.
Momen-momen ini menjadi harta yang tak ternilai bagi kami. Di tengah-tengah perjalanan ini, aku juga berusaha mencari cara untuk berdamai dengan masa lalu. Mengingat ayah bukanlah hal yang mudah, terutama dengan bayangan kutukan yang selalu terlintas dalam ingatanku. Namun, aku belajar bahwa mengingat ayah dengan kasih sayang dan pengertian adalah cara terbaik untuk menghormati kenangannya. Ayah mungkin telah membuat pilihan yang salah, tetapi dalam hatiku, aku tahu bahwa niatnya adalah untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Melihat kembali perjalanan yang telah kami lalui, aku menyadari bahwa setiap pengalaman, baik itu manis maupun pahit, membawa pelajaran berharga. Kehidupan mengajarkan kami untuk menghargai apa yang kami miliki dan untuk selalu bersyukur atas segala berkah yang datang. Dalam kehilangan, kami menemukan kekuatan, dan dalam kesedihan, kami menemukan kebijaksanaan. Akhirnya, aku sampai pada penerimaan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kepercayaan ini memberiku ketenangan dalam menghadapi masa depan. Aku belajar untuk tidak menghakimi ayah atas kesalahan yang telah diperbuat, melainkan untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kami menuju kedewasaan. Dengan menerima kenyataan ini, aku bisa melanjutkan hidup dengan lebih ringan dan lebih damai. Kisah ini diakhiri dengan doa dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Kami berusaha untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Kami belajar untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dan untuk terus mencari cara yang jujur dan bijaksana dalam mencari rezeki. Dengan tekad dan cinta yang menyatukan kami, aku yakin bahwa kami bisa menghadapi segala tantangan yang datang dengan keberanian dan keyakinan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa meskipun kita mungkin tersandung di sepanjang jalan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Bahwa dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang bisa dipetik, dan dalam setiap penyesalan, ada penerimaan yang membawa kedamaian. Hidup adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir, dan kami memilih untuk menikmati setiap langkah yang kami ambil menuju masa depan.